Oke teman-teman, balik lagi dengan kami di Purna, Sila dan Yusifah. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial praktikum ya, praktikum dasar terkait power supply dan nantinya dibebani sebuah resistor. Di sini terdapat 5 resistor berukuran 10 ohm 5 watt. Nah, nantinya resistor ini akan dirangkai secara seri dan paralel dan dikasih tegangan 5 volt untuk arusnya nanti bisa menyesuaikan. Nah, nanti kita akan cari apa sih perbedaan tegangan dan arus pada rangkaian seri dan paralel pada resistor. Dan nanti juga akan kita coba rangkaian seri paralel, apakah arusnya itu sama atau tidak. Dan tugas yang terakhir kita akan coba yang merangkai dua power supply yang sama ya, dirangkai seri. Kita set masing-masing power supply ini 5 volt, terus kita rangkai seri. Dan untuk arusnya nanti bisa menyesuaikan dengan bebannya. Terus apakah tegangannya itu bertambah atau tetap yang dikonsumsi oleh resistor ini atau bebannya. Oke, maka dari itu sebelumnya kita review dulu apa sih alat dan bahan yang diperlukan. Di sini terdapat power supply. Ini power supply DC ya, DC dengan tipenya GP305. Nah, power supply ini terdapat dua skala. Ini skala ampere DC dan ini skala tegangan DC. Nah, ini juga ada CC dan CV. Nah, CC ini namanya ini control current. Terus ini control voltage dan bawahnya ada juga sebuah selektor ya, ini selektor untuk tegangan output dari power supply-nya ke beban. Ini minus, ini ground, dan ini plus atau positif. Dan untuk di sebelah kanan terdapat kontrol voltage ya, yaitu ini coarse, ini fine. Apa sih bedanya ini kedua ini? Untuk secara teori ya, untuk coarse ini adalah settingan yang kasarnya, sedangkan fine ini adalah settingan halusnya. Jadi bedanya itu apa sih bedanya? Mungkin nanti akan saya gini ya, jelaskan di pas praktik. Jadi untuk teori ini, ketika fine ini ya diputar, ini saya pakai anggapannya gini ya, jam ya, di jam 9 ya, jam 9. Maka untuk jarumnya ini, jarum skalanya ini akan naik di sekitar 8 volt ya, 8 volt. Terus saya turunkan untuk course-nya dan saya naikkan fine-nya di jam 9 juga. Nah, untuk course ini jarumnya dia tidak akan naik sampai 8 volt. Dia akan naik di sekitar 1,5 atau 2 volt saja. Jadi, maka dari itu ini disebut settingan untuk settingan kasar untuk voltage-nya, karena skalanya ini bergerak lebih jauh daripada yang fine, settingan yang halusnya. Terus di sebelah kiri terdapat current limit. Jadi untuk settingan ini untuk mengatur arusnya pada beban, berapa sih arus yang dikonsumsi beban itu untuk bisa beroperasi. Oke, itu secara singkat dan secara teori ya. Dan ini ada sebuah power on off untuk menghidupkan dan mematikan power supply-nya. Oke. Yang kedua ada alat namanya multimeter digital. Ini kami siapkan sebagai tambahan saja. Mungkin saja nanti pas praktik kami akan butuhkan ini juga. Oke. Terus ini juga terdapat sebuah ini ya, perkabelan. Ini probe merah dan hitam. Terus ini kabel sabit buaya untuk untuk mencapit bebannya agar tidak bergerak ketika dilakukan atau diberikan sumber tegangan di saat mengukurnya.
Terus ini ada ampere DC juga. Ini kami siapkan sebagai cadangan juga. Mana tahu nanti diperlukan. Terus ini juga ada tang ampere. Ini nanti akan kami pakai juga sebagai cadangan. Terus ini juga ada multimeter analog. Dan ini power supply yang kedua untuk rangkaian praktik yang terakhir, yaitu rangkaian seri 2 power supply. Oke, kita next ke praktik yang pertama. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke rangkaian yang pertama. Di sini untuk ini sudah saya buatkan ya, praktik yang pertama, sebuah rangkaian sederhana. Ini sebentar saya ini oke. Ini semua rangkaian ini jadi satu di dalam power supply-nya. Ini ya, power supply. Ini power supply. Jadi di power supply ini sudah include ampere meter, voltmeter, dan pengaturan tegangannya. Yang ini pengaturan tegangan, dan ini pengaturan arusnya. Untuk pengatur arus ini dia mirip seperti gini ya, seperti MCB yang mengalirkan arus sesuai dengan arus maksimalnya. Nah, ketika arus yang mengalir itu melebihi dari arus maksimal kerja dari MCB tersebut, maka MCB itu akan trip. Jadi bedanya dengan pengaturan arus pada power supply ini, dia untuk fungsinya juga sama, namun untuk tempatnya berbeda. MCB itu kan tempatnya di AC, sedangkan ini di DC. Jadi ketika kita atur arusnya ini, contohnya berapa ya? 500 mA atau 0,5 mA. Nah, ketika kita putar settingan arus pada power supply-nya ini di sampai 0,5 ampere, maka arus yang keluar adalah 0,5 ampere. Namun jika kita terus putar ke kanan atau kita naikkan terus arusnya, maka arus yang keluar itu tidak akan bertambah. Dia akan tetap 0,5 ampere sesuai dengan konsumsi arus bebannya. Jadi begitu. Dan ketika bebannya ini kecil nilai resistansinya, maka pengaman atau pengatur arus ini akan protect yang dimana lampu kontrol current ini akan menyala merah, yang artinya yang merah ini nyala merah, yang artinya power supply ini dia kondisi protect atau gimana ya? Kalau di laptop itu dia anggapannya seperti gini ya, seperti mode sleep. Jadi dia sebenarnya masih aktif, cuma untuk arusnya dia nol karena terjadinya short circuit atau nilai beban yang lebih kecil dari ambang batas arus yang dikonsumsi bebannya. Oke, begitu ya. Jadi jangan kita langsung aja ke praktik, karena praktik tanpa simulasi hanyalah halusinasi. Asik, anjay. Oke ya. Oke, kita lanjut ke praktiknya. Kita siapkan dulu ya power supply-nya. Kita hidupkan. Oke, ini udah on. Ini lampu kontrol voltage-nya menyala. Jadi kita atur dulu untuk tegangannya ke 5 volt. Jadi sesuai skema kita hanya memakai beban resistor 10 ohm saja ya. 10 ohm saja. Terus karena ini resistornya nilainya 5 watt 10 ohm. Jadi berapa sih tegangan yang harus kita setting? Untuk mencarnya itu kita memerlukan rumus, yaitu rumus ohm pada dayanya atau wattnya. Jadi untuk rumus hukum ohm itu yaitu watt sama dengan tegangan kali arus.
Jadi misalnya kita setting tegangannya itu di 5 volt dengan arus 1 ampere, maka kita akan mendapatkan nilai 5 watt. Jadi arus yang dikonsumsi dari resistor ini supaya dia masih bekerja di ambang batasnya yaitu 1 ampere. 1 ampere dengan tegangan 5 volt. Nanti jika pakainya 10 volt akan arusnya akan berbeda lagi, yaitu sekitar 500 mA atau 0,5 mA. Oke, begitu ya. Oke, lanjut kita ke praktikumnya. Untuk kebak positif kita pasang di positif power supply-nya. Oke, sudah. Terus untuk kabel hitam juga di bagian negatifnya. Untuk kabel ini sabit buaya hitam ya, kita tancap di kabel probe hitam. Terus yang merah juga kita tancap di probe kabel merahnya. Oke, sudah. Terus kita coba ya. Coba. Oke. Maaf ya teman-teman, ini agak semeraut. Jadi beginilah praktik dasar elektronika. Oke. Ini untuk arusnya belum saya atur. Jadi ketika power supply ini tanpa beban, dia untuk skala voltmeternya masih menunjuk di berapa nih? Di 5 volt. 5 volt. Dengan arus masih 0 karena belum saya atur untuk arusnya. Ya, terus ketika saya pasang kabel positif ke beban, maka skala voltmeter ini akan 0 dengan arus kontrol current-nya menyala. Jadi kita perlu atur ya untuk arusnya ini. Kita atur pelan-pelan sampai tegangannya ini di 5 volt. Nah, sudah 5 volt. Oke, sudah 5 volt ya. Jadi karena sudah diketahui arus konsumsi dari resistor ini, jadi kita naikkan terus settingan arusnya, maka di skala ampere meternya akan tetap, yaitu ini terukur, ini kan per garisnya ini dihitung dihitung 200 mA atau 0,20 ampere. Jadi ini 200, 400, 600 dan 800. Jadi ini di antara tengah-tengahnya 450 ya. Ini di angka 500 mA atau 0,5 mA. Jadi jika kita atur terus settingan arusnya, maka di skala ini akan tetap menunjuk di 0,5 ampere. Mengapa? Karena arus yang keluar sudah sesuai dengan konsumsi bebannya. Sedangkan kalau kita naikkan dari 5 volt ke 10 volt, gini ya, sebentar, saya harus lepas dulu gini ya bebannya. Oke, ini udah 10 volt. Oke, jadi untuk setiap pengaturan tegangan yang ini kita harus harus melepas bebannya. Oke. Ya. Ini kan udah gini nih, udah 10 volt. Jika saya pasang beban kan dia gini 0 dia. Karena untuk arusnya belum saya atur. Jadi saya akan atur dulu arusnya agar skala voltmeternya ini menunjuk di 10 volt. Nah, sudah. Jadi ini untuk di tegangan 10 volt, konsumsi resistor ini memakan arus 1 ampere. 1 ampere ya. 1 ampere di ampere. Karena baik teman-teman, jadi kalian jangan terlalu lama untuk mencobanya di arus 1 ampere dengan tegangan 10 volt, karena resistornya akan akan panas dan lama-lama akan mengeluarkan asap. Mengapa? Karena arus yang mengalir itu dia tetap atau continue.
yaitu 1 ampere. Ini dah gini ya, udah panas. Tadi dia udah keluar gini ya, jin ya atau asap. Oke. Jadi untuk itu kita coba di tegangan 5 volt saja ya. 5 volt saja karena tadi udah kita coba tegangannya ini 5 volt. 5 volt harusnya 0,5 ampere. Untuk resistansinya kita coba ukur dulu. Ya, kita ukur dulu ya. Resistansinya berapa? Ya, ini. Oke, kita ukur resistansinya berapa. Oke, ini terukur 9,4 ya. 9,4 dan terus naik ya. Mungkin karena dia panas, maka resistornya akan sedikit menurun. Ini seharusnya sih 10 ohm ini. 10 ohm sesuai dengan kodenya. 10 ohm. Coba kita ukur nilai resistor yang lainnya, yang ini. Sorry, ini probnya yang bentar. Ini yang probnya. Bentar. Sorry, salah. Karena ini pernah sama sih, sama probnya ya. Oke, nah ini terukur 10 ohm. Harusnya resistor yang ini juga terukur 10 ohm ya, 10 ohm. Nah, ini terukur naik ya dari 9,6 ke 10 ohm. Jadi jika resistor dikasih arus continue 1 ampere dengan tegangan 10 volt, maka lama-lama dia akan gini ya, panas dan keluar asap. Nah, di saat panas itu maka nilai resistansinya akan menurun seperti tadi dari 9,5 ke dari 10 ohm ke 9,5. Oke, begitu. Jadi untuk itu kita hitung aja nilai resistansi sebelum dia dikasih tegangan. Oke, sudah ya. Oke, untuk dayanya coba kita kalkulasi. Jika tegangannya ini 5 volt. 5 volt. Jadi saya gini ya, memakai gini rumus ohm juga, yaitu watt sama dengan tegangan kali arus. Jadi untuk ini watt kali ini harusnya 0,5 ya, 0,5. Hasilnya ini 2,5 watt. Jadi dalam tegangan 5 volt ini dengan arus 0,5 untuk dayanya 2,5 watt. Jadi ini masih di bawah ambang batas dari daya resistornya sendiri. Coba kita naikkan dulu tegangannya ya. Tegangannya sambil kita melihat arus konsumsinya. Sampai kita gini ya, menemukan daya untuk ambang batas kerja resistornya. Untuk probe saya ambil dulu ini. Untuk tegangan mungkin saya akan, untuk arus saya gini ya, setting di jam 9. Jam 9. Oke. Di jam 9 ya. Harusnya, jam 9. Oke, saya pasang. Oke, saya setting ya. Ini biar sampai mendekati dan di 5. Oke, ini dia udah ini ya, protect dia. Udah protect. Ini sih berapa nih? Ini kan 5 ya. Ini 9. Ini kayaknya sih 900 juga. Jadi ini udah mulai gini ya, hangat. Saya turunkan. Coba saya gini. Tadi tegangannya kan terukur 9 volt kali untuk arusnya juga 0,9 ampere. Hasilnya untuk dayanya ini 8,1 watt. Jadi untuk dayanya ini dengan tegangan 9 volt dan arus 0,9 ampere, jadi sudah sangat gini ya, sangat melebihi daya kerja dari resistornya sendiri. Jika ini diteruskan, maka otomatis resistornya ini akan panas berlebih dan terbakar, keluar asap dan akan terputus hambatannya. Oke, untuk data praktik pertama sudah kita
kita tulis. Oke, ini. Next kita ke praktik yang kedua, yaitu merangkai seri 2 buah resistor. Jadi untuk rangkaian seri ini disebut gini ya, disebut constant current source. Jadi ketika 2 buah resistor di seri maka tegangannya akan bertambah jika diukur di setiap resistornya. Misalnya dari ini R1 dari positif ke ini, terus untuk R2 dari ini ke negatif akan bertambah. Sedangkan untuk tegangannya gini ya, tetap untuk konsumsi arusnya untuk konsumsi arusnya itu tetap, sedangkan tegangannya akan bertambah jika diukur di setiap resistornya ini. Oke, maka dari itu kita langsung saja praktiknya. Oke, ini kita segini ya, satukan dulu nilainya apa, dua resistornya ini kita satukan. Oke, sorry ini belum kencang. Baik teman-teman, ini sudah ya, udah di seri. Terus sekarang kita setting tegangnya di 5 volt. Ini kondisi gini ya, tanpa beban. Oke, tanpa beban. Setting di 5 volt. 5 volt untuk arusnya kita akan sesuaikan sebentar. Terus ini oke, dan kita langsung sambungkan ke sini. Nah, ini power supply-nya kondisi protect ya. Protect karena dia tidak ada arus yang mengalir. Jadi kita naikkan dulu settingan arusnya sampai di skala voltmeter ini di tegangan 5 volt tercapai. Oke, dator. Nah, ini sudah ya. Oke, sudah. Ini terukur 200 mA. Oke, dengan tegangan sebentar, saya akan coba ya. Tegangannya akan saya ukur di luar dari voltmeter power supply-nya untuk memastikan apakah benar akurat 5 volt. Jadi untuk cara mengecek tegangannya itu dengan merangkai paralel multimeternya dengan beban. Nah, ini terukur 4,98. Kita coba naikkan biar bisa mencapai 5 volt. Untuk itu kita pakai yang ini ya, yang fine. Jadi untuk fine ini adalah settingan halus untuk power supply-nya. Oke, sudah 5 volt. Terus kita lihat ini masih sama ya, masih sama di 200 mA. Untuk 200 mA ini adalah arus totalnya, arus total. Untuk resistor totalnya, resistor total, jika kita ukur resistor yang dirangkai seri, 2 buah resistor 10 ohm yang dirangkai seri, maka nilai resistansinya akan bertambah sesuai rumusnya. Resistor seri sama dengan R1 tambah R2. Jadi ini terukur 20 ohm. Jadi R1 ditambah R2, yaitu ini 10 ohm ditambah 10 ohm jadinya 20 ohm. 20 ohm ya. Kalau 20 ohm di sini terukur 19,9 ohm. Jadi kita anggap aja 20 ohm saja. 20 ohm. Untuk ini untuk tegangan total sudah kita cek tadi. Jadi kan 5 volt dengan arus totalnya tadi 200 mA. 200 mA ya. Kalau ke ampere jadinya 0,2 ampere. Terus kita ukur tegangan di VR1 nya. Apakah benar rangkaian constant current source ini jika dirangkai secara seri maka tegangannya akan bertambah di setiap bebannya. Kita langsung coba.
Oke, ini udah di 200 mA. Kita coba ukur tegangan di resistor R1 dari gini ya, dari positif R1. Nah, untuk di R1 ini ukur 2,46. Oke, kita tulis dulu 2,46. Untuk R2 juga kita ukur. Jadi untuk R2, untuk probe yang hitam kita pindah ke negatif, sedangkan yang probe merah kita pindah ke tengah-tengahnya. Oke, untuk di R2 ini terukur 2,58 2,59 volt. 2,59. Jadi 2,46 ditambah 2,59, perkiraan ini di 5,12 ya. 5 untuk hasilnya yaitu 5,5 volt. Jadi segitu untuk arus totalnya. Sekarang kita cek untuk arus masing-masing resistornya ini apakah benar sama. Sebelumnya untuk tegangan yang bertambah di setiap beban itu ketika kita ukur di R1 saja, R1 maka tegangannya ini akan 2,45 volt. Sedangkan jika kita ukur dari plus ke R2 nya, maka tegangannya dari 2,45 akan bertambah menjadi 5 volt. Jadi begitu rangkaian konstan current source. Terus kita cek dulu berapa sih arusnya. Untuk mengecek arus sama, yaitu dirangkai secara seri dengan bebannya. Jadi untuk ampermeter ini dia berfungsi sebagai arus total yang dikonsumsi oleh resistornya ini. Jadi maka dari itu kita membutuhkan yang namanya ini ampermeter DC. Oke, DC kita rangkai dulu ya. Oke, kita rangkai dulu, ini kita putus ya. Caranya kita coba ukur dulu konsumsi arus dari R1 ini ya. R1 ini. Oke. Ini untuk ampermeter kita ambil. Terus untuk kabel positif dari power supply kita seri dengan ampermeternya. Begini ya. Just. Oke, ini kok beda ya? Ini di sekitar 90 mA ya. Dari ini pakai yang selektor 1 ampere. Berarti yang 10 ini kita pakai yang ini 10, 8, 6, 4, 2 dan 0. Jadi untuk 10 ini kita bagi ini ya. 10 bagi 10 1 ampere. Terus 10 bagi 8. Kebalik. Jadi untuk 8 bagi 10 itu sama dengan 0,8, terus itu 6 bagi 10 itu sama dengan 0,6, terus ini 0,4 dan ini 0,2. Jadi yang tengah-tengahnya ini 0,1 atau 100 mA. Jadi ini hasilnya di 90 mA ya. Sedangkan di sini hanya terukur 200 ya. 200 mA. Sepertinya ini terjadi gini perbedaan. Ini ya, yang pakai yang digital. Yang digital pindah ke probe 1 ampere, terus kita pilih ke selektor ampere. Jadi untuk rangkaiannya, untuk probe merah power supply kita sambung ke probe merah ampere meternya yang ini. Meter, terus yang probe hitam kita tancapkan. Nah, ini terukur 244 mA. Jadi hasil dari ini ya, yang tadi 90 mA itu tidak akurat. Jadi kita pakai yang ini saja, yang ini. Jadi untuk R1 terukur berapa tuh? 203
35 tadi ya, 35 mA. Terus kita coba ukur yang R2 nya udah putus. Oke, terus kita langsung sambung dari ini power supply yang bermerah ke R1. Terus untuk merah dari multimeter kita sambung ke R1, dan untuk yang kabel hitam kita sambung ke sini. Oke, sama ya, 2,44. Jadi terjadi 244. Ini tadi sebenarnya sih 244. Oke, jadi untuk arus totalnya ini gini ya, karena ini terjadi perbedaan antara voltmeter analog dengan digital, yaitu kelas dan akurasinya, jadi sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi untuk itu kita samakan saja hasilnya, yaitu 200 mA sesuai dengan ini. Jadi untuk masing-masing beban ini mengkonsumsi arus sama, yaitu 200 mA atau 244 mA yang mendekati arus dari voltmeter analognya. Jadi begitu, makanya disebut di awal yaitu rangkaian constant current source. Jadi untuk arusnya itu tetap dari sumbernya, dan jika diukur di beban juga akan tetap sesuai dengan bebannya jika dirangkai seri. Oke, maka ini sudah gini ya, sudah terlalu lama, 31 menit. Kita pause dulu ke video berikutnya.